Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kuat SMK Negeri 1 Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap. Mengenal Indonesia melalui pertunjukan drama. Pada dasarnya, karya sastra terbagi menjadi 3 genre, yaitu prosa, puisi, dan drama. Ketiga genre sastra ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun, perkembangan antara ketiga genre sastra ini tidak sama. Ada yang berkembang dengan pesat dan ada pun yang berkembang tahap demi tahap. Perkembangan drama di Indonesia tak sesemarak dan setua perkembangan puisi dan prosa. Jika puisi dan prosa mengenal puisi lama dan prosa lama, tidak demikian dengan drama. Dalam perkembangannya, drama semakin mendapat tempat karena naskah tidak lagi hanya dipentaskan di panggung, tetapi juga diangkat ke layar kaca atau layar lebar. Untuk lebih memahami mengenai drama, pelajarilah materi berikut ini dengan seksama. Perbedaan drama, puisi, dan prosa. Karya sastra dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu puisi, prosa, dan drama. Ketiganya memiliki karakteristik berbeda dalam hal bentuk, bahasa, dan penyampaian cerita. Puisi menggunakan bahasa yang padat, indah, dan seringkali berirama. Prosa berbentuk narasi dengan bahasa bebas. Sementara drama disajikan melalui dialog antar tokoh yang umumnya dirancang untuk dipentaskan. Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan puisi, prosa, dan drama, berikut ini beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 1. Drama. Drama adalah jenis karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat lakon dan dialog atau percakapan para tokoh. Pada dasarnya, drama tidak jauh berbeda dengan karya prosa fiksi. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan utama penulisan naskah drama yang umumnya dirancang untuk dipentaskan. Sehingga hal-hal yang menunjang pementasan harus ada dalam drama. Hal ini mencakup bagaimana keadaan panggung, petunjuk gerak-gerik pelaku, tata cahaya, dan sebagainya. Sama seperti prosa, drama juga menggunakan bahasa denotatif. Meskipun bahasa dekat dengan bahasa sehari-hari, prosa dan drama tetap memakai diksi yang menimbulkan kesan dan efek ke pembaca. Ciri-ciri drama antara lain sebagai berikut. 1. Drama disajikan dalam bentuk cerita yang menggambarkan kehidupan melalui dialog antara tokoh. 2. Drama menonjolkan konflik yang dihadapi oleh tokoh yang menjadi inti dari cerita. 3. Drama biasanya dipertunjukkan di teater, di mana aktor memainkan peran mereka di depan penonton. 2. Puisi. Puisi adalah jenis sastra yang bentuknya dilukiskan dalam bahasa yang singkat, padat, serta indah, sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membangkitkan tanggapan lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Bentuk puisi lama selalu terikat oleh aturan-aturan tertentu seperti jumlah baris, suku kata, irama setiap bait. Sedangkan puisi baru atau dikenal sebagai puisi modern tidak terikat dengan pola-pola estetika yang kaku atau patokan yang membelenggu kebebasan penyair. Ciri-ciri puisi yang membedakannya dengan karya sastra lain antara sebagai berikut. 1. Puisi lebih cenderung memakai bahasa konotatif. 2. Bentuknya bersifat memadatkan atau kondensasi. 3. Menyatakan sesuatu secara tidak langsung.
4. Memiliki sifat ekspresif, kreatif, atau menciptakan kata-kata. 5. Sifat kreatif puisi tidak keluar dari simpanan ingatan, melainkan kata-kata dalam puisi dilahirkan atau dibentuk. Prosa. Prosa adalah jenis sastra yang bentuk paragraf yang bebas mengungkapkan kata-kata yang diinginkan. Prosa lebih dikenal dengan cerita kehidupan dan bahasanya sangat dekat dengan bahasa sehari-hari. Berikut ciri-ciri prosa. Yang pertama, menggunakan bahasa denotatif atau bahasa sehari-hari. 2. Bentuknya bersifat menyebarkan atau dispersi. 3. Menyatakan sesuatu secara langsung. 4. Memiliki sifat ekspresi konstruktif atau menyebarkan kesan-kesan dari ingatan. 5. Sifat kreatif prosa hanya terlihat pada rencana dan pelaksananya. Kata-kata atau bahan-bahan yang tersedia. Pengarang hanya menyusun ulang. Unsur-unsur pembangun pertunjukan drama. Istilah drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai. Artinya berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Menurut KBBI, drama adalah komposisi prosa yang bisa menggambarkan kehidupan dan watak lewat dialog. Cerita pada drama terutama akan melibatkan konflik atau emosi yang khusus untuk pertunjukan teater. Unsur-unsur pembangun pertunjukan drama tidak terlalu berbeda dengan unsur-unsur pembangun dari karya prosa. Hal yang berbeda antara keduanya adalah dalam pertunjukan drama lebih menekankan penggunaan lakuan para tokoh dan dialog antar tokoh untuk menjelaskan jalan cerita. Berikut unsur pembangun pertunjukan drama. Mari kita bahas satu persatu. 1. Tema. Tema adalah inti cerita dalam sebuah drama. Sebelum membuat naskah, drama harus lebih dahulu punya tema. Unsur ini akan membangun gagasan pokok yang jadi dasar yang coba dikemukakan oleh penulis naskah. Dasar itu bisa dimunculkan dalam berbagai macam dialog dan ekspresi yang akan membawa arus cerita. Jika tidak ada tema, maka sebuah pertunjukan drama tidak akan bisa berjalan dengan baik dan jelas. 2. Alur cerita. Alur adalah jalinan atau kerangka cerita yang menceritakan babak sebuah drama dari awal sampai akhir. Alur bisa menciptakan berbagai konflik, klimaks, dan penyelesaian masalah dalam pertunjukan drama. Adanya alur dalam pertunjukan drama bisa membuat sebuah drama menjadi lebih menarik bagi penonton. Setidaknya, terdapat 3 jenis alur yang digunakan dalam sebuah pertunjukan drama, yakni sirkuler, linier, dan episodik. 3. Tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam cerita. Tokoh ini berkaitan erat dengan penokohan atau perwatakan. Perwatakan tokoh dalam drama bisa dilihat dari dialog yang diucapkan, ekspresi, dan gerak-geriknya. Dalam beberapa naskah drama, penulis naskah akan memberikan daftar dan susunan tokoh di halaman akhir. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Dialog atau percakapan. Dialog atau percakapan adalah pembeda pertunjukan drama dengan jenis karya sastra lain. Dalam menyusun dialog, penulis harus memperhatikan pembicaraan tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Ragam bahasa dalam dialog adalah bahasa lisan yang mudah dipahami, bukan bahasa tulis. Dialog bisa membangun ekspresi, emosi, pemikiran, pembentukan karakter, bahkan gerakan pada pameran. 5. Latar cerita.
Latar atau setting adalah gambaran waktu, tempat, suasana, atau ruang dalam pertunjukan drama. Sebelum dipentaskan, penulis naskah akan mempertimbangkan latar agar pertunjukan bisa lebih baik dari sebelumnya. Dalam pertunjukan drama, latar cerita biasanya ditunjukkan dalam bentuk tata panggung atau tata cahaya. Latar juga akan disesuaikan dengan suasana saat drama berlangsung agar memudahkan penonton memahaminya. 6. Amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang tersirat maupun tersurat dalam sebuah pertunjukan drama. Jenis amanat yang tersurat biasanya akan disampaikan melalui dialog tokoh dan diucapkan dalam epilog. Sedangkan amanat tersirat, penonton yang diminta menilai sendiri apa yang ditangkap lewat drama tersebut. Menulis naskah drama berdasarkan cerita pendek. Naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah drama tersebut termuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog yang diceritakan para tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan. Bahkan, kadang-kadang juga dilengkapi penjelasan tentang tata busana, tata lampu, dan tata suara atau musik pengiring. Sebuah naskah drama tidak selalu murni hasil dari imajinasi manusia, tetapi juga bisa dihasilkan dari pengadopsian atau pengambilan ide karya sastra lain, seperti novel, cerpen, dan puisi. Naskah drama bentuk dan susunannya berbeda dengan naskah cerita pendek atau novel. Naskah cerpen atau novel berisi cerita lengkap dan langsung tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sebaliknya, naskah drama tidak mengisahkan cerita secara langsung. Penuturan ceritanya diganti dengan dialog para tokoh. Jadi, naskah drama itu mengutamakan ucapan-ucapan atau pembicaraan para tokoh. Dari drama pembicaraan para tokoh itu, penonton dapat menangkap dan mengerti seluruh ceritanya. Hal-hal yang harus kita lakukan dalam mengubah sebuah cerpen menjadi naskah drama sebagai berikut. 1. Membaca cerpen secara keseluruhan. 2. Menentukan topik dan inti cerita. 3. Mengidentifikasi tokoh dalam cerpen serta perwatakannya. 4. Menentukan tempat dan waktu peristiwa dalam cerpen sebagai latar drama. 5. Menentukan urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam cerpen sebagai alur drama. 6. Membagi cerpen menjadi beberapa bagian yang melandasi cerita, lalu diubah menjadi babak untuk memaparkan peristiwa. 7. Menyusun dialog berdasarkan konflik yang terjadi antar tokoh. 8. Membuat deskripsi-deskripsi untuk menjelaskan latar acting atau lighting. Dan yang terakhir, membaca kembali dan menyempurnakan naskah. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penulis naskah antara lain sebagai berikut. 1. Tokoh. Tokoh adalah karakter atau peran yang menjadi bagian utama dalam cerita, baik sebagai protagonis, antagonis, maupun tokoh pendukung. 2. Dialog antar tokoh. Dialog adalah percakapan yang terjadi antara dua atau lebih tokoh dalam cerita untuk mengungkapkan perasaan, konflik, atau memperkuat alur cerita. 3. Keterangan lakuan, ditulis dalam tanda kurung. Keterangan lakuan adalah deskripsi tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Biasanya ditulis dalam tanda kurung untuk memberikan panduan kepada aktor. 4. Keterangan latar tempat yang dituangkan dalam pengaturan tata panggung.
Deskripsi tempat yang divisualisasikan dalam pengaturan panggung seperti properti, dekorasi, dan tata letak untuk menggambarkan latar cerita. 5. Keterangan suara atau musik pendukung untuk membantu menggambarkan latar suasana. Suasana atau musik digunakan untuk menciptakan suasana tertentu dan mempertegas emosi dalam cerita. 6. Keterangan tata lampu atau efek lampu untuk menggambarkan latar suasana. Tata cahaya digunakan untuk menggambarkan mood atau atmosfer, yaitu suasana perasaan yang bersifat imajinatif dalam naskah drama. Cerita yang dapat mempengaruhi emosi penonton, misalnya dengan lampu redup, warna tertentu, atau kilatan cahaya. Dan yang terakhir, keterangan kostum yang dikenakan oleh para pemain. Kostum adalah pakaian yang dikenakan oleh para tokoh untuk mencerminkan latar waktu, karakter, atau budaya dalam cerita. Mempersiapkan pertunjukan drama dengan tema tertentu. Pertunjukan drama adalah wujud nyata dari naskah drama yang dipentaskan di atas panggung oleh para aktor dan aktris. Tujuan pertunjukan drama adalah untuk menghibur, mengedukasi, dan menyampaikan pesan moral kepada penonton. Unsur-unsur penting dalam pertunjukan drama yaitu naskah, tokoh, dialog, akting, penyutradaraan, setting, kostum, tata rias, properti, dan lainnya. Berdasarkan tema cerita, pertunjukan drama bisa dikategorikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, bertema tragedi, yaitu bercerita tentang kesedihan dan kemalangan. 2. Bertema komedi, yakni bercerita tentang lelucon dan tingkah laku konyol. 3. Bertema tragedi komedi, yaitu bercerita tentang kesedihan yang bercampur dengan lelucon. Berdasarkan teknik penyajian, pertunjukan drama disajikan dalam 2 bentuk. 1. Bentuk yang pertama adalah secara realis, yaitu drama disajikan mendekati kenyataan yang sebenarnya, baik dalam bahasa, pakaian, dan tata panggung. 2. Bentuk simbolik, yaitu dalam pementasannya tidak terlalu mirip dengan yang sebenarnya terjadi. Bentuk simbolis biasanya dilengkapi dan disajikan dengan puisi, musik, tarian, dan tata panggung yang penuh makna simbolis. Berikut adalah beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pertunjukan drama. 1. Pemilihan tema. Pemilihan tema adalah langkah awal yang penting untuk mempersiapkan pertunjukan drama. Tema berfungsi sebagai dasar cerita dan arah pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Tema dapat diambil dari berbagai sumber seperti isu sosial, nilai moral, atau fenomena budaya yang relevan, sehingga drama memiliki makna mendalam dan mampu menarik perhatian penonton. 2. Pemilihan naskah. Langkah pertama adalah memilih naskah yang sesuai dengan kemampuan dan minat para pemain serta tujuan pertunjukan. Naskah yang baik harus memiliki cerita yang menarik, karakter yang kuat, dan dialog yang mudah dipahami. 3. Analisis naskah. Setelah naskah dipilih, lakukan analisis mendalam untuk memahami pesan yang ingin disampaikan, tema yang diusung, dan karakter-karakter yang ada. Analisis ini akan membantu para pemain dalam mendalami peran mereka masing-masing. 4. Penentuan pemeran dan distribusi peran. Adakan audisi untuk memilih para pemain yang sesuai dengan karakter dalam naskah. Perhatikan bakat akting, kemampuan vokal, dan kesesuaian fisik para calon pemain dengan karakternya. Setelah itu, distribusikan peran kepada para pemain yang terpilih. Penentuan lokasi dan ruang latihan.
Penentuan lokasi pertunjukan dan ruang latihan sangat penting untuk mendukung kelancaran proses produksi drama. Pilihlah tempat yang sesuai dengan konsep pementasan dan tempat yang luas untuk menampung seluruh pemain serta panitia. Pertimbangkan kapasitas penonton, kemudahan akses, kenyamanan, dan fasilitas pencahayaan dan tata suara. Penyusunan jadwal latihan. Buatlah jadwal latihan yang teratur dan terstruktur. Pastikan semua pemain dapat menghadiri latihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 6. Latihan dan pendalaman peran. Lakukan latihan secara rutin untuk menghafalkan dialog, memahami karakter, dan membangun chemistry antar pemain. Gunakan berbagai teknik latihan seperti pembacaan naskah, improvisasi, dan blocking. 7. Persiapkan kostum, tata rias, dan properti. Siapkan kostum, tata rias, dan properti yang sesuai dengan karakter dan setting cerita dalam naskah. Pastikan semua kostum dan properti dalam kondisi baik dan siap digunakan. 8. Persiapan pencahayaan dan tata suara. Desainlah pencahayaan dan tata suara yang sesuai dengan mood dan suasana pertunjukan. Gunakan peralatan yang memadai dan pastikan efek pencahayaan dan tata suara dapat bekerja dengan baik. 9. Promosi dan publikasi. Lakukan promosi dan publikasi pertunjukan untuk menarik minat penonton. Gunakan berbagai media publikasi seperti media sosial, poster, dan brosur. Pertunjukan dan evaluasi. Setelah semua persiapan matang, laksanakan pertunjukan dengan sebaik mungkin. Lakukan evaluasi setelah pertunjukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk pertunjukan selanjutnya. Mempromosikan pertunjukan drama melalui pamflet. Pertunjukan drama adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang memadukan berbagai elemen penting seperti akting, musik, tata panggung, dan cerita. Agar pertunjukan drama dapat dinikmati oleh banyak orang, promosi yang efektif sangat diperlukan. Salah satu cara yang efektif untuk mempromosikan pertunjukan drama adalah dengan membuat pamflet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pamflet adalah surat selebaran. Pamflet adalah media yang berisi informasi tentang acara yang dapat dibagikan secara luas kepada calon penonton. Pamflet tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang dapat menarik minat dan rasa penasaran calon penonton. Membuat pamflet tidak terlalu berbeda jauh dari membuat brosur. Hanya saja, pamflet biasanya lebih spesifik untuk suatu event yang akan dilakukan di suatu tempat atau kota. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat pamflet. 1. Gambar yang menarik. 2. Pemilihan jenis huruf yang jelas dan menarik. 3. Warna yang menarik dan mempresentasikan pertunjukan. 4. Rancangan pamflet yang menarik. Adapun hal-hal yang harus ada dalam pamflet adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama acara atau kegiatan atau judul pertunjukan. 2. Penyelenggaraan acara atau kegiatan. 3. Tempat, tanggal, dan waktu pertunjukan. 4. Para pesohor yang menjadi bintang dari pertunjukan. 5. Harga tiket dan cara mengaksesnya. 6. Sponsor penyelenggara pertunjukan. 7. Tambahan ada peta tempat pertunjukan. Demikianlah materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Salam dari SMK Negeri 1 Surabaya. Kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.